Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun Kang Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi dalam biomedis, yaitu biooptik. Pada konsep biooptik pertama ini, saya akan membahas tentang bagaimana jenis-jenis kelainan pada mata manusia. Sebelum kita masuk pada jenis-jenis kelainan pada mata manusia, saya mulai dengan bagaimana sejarah daripada optik itu sendiri. Jika dilihat dari sejarah optik, pada awalnya dari sampai pada abad ke-4 Masehi, orang yang hidup di masa itu masih berpendapat bahwa benda-benda di sekitar yang ada di sekitar mereka dapat dilihat oleh karena mata mengeluarkan sinar-sinar penglihatan. Mereka menganggap bahwa yang mengeluarkan sinar itu adalah mata. Kesalahan ini didukung oleh beberapa anggapan para ahli. Ada dua ahli yang beranggapan sama dengan yang dikatakan masyarakat pada saat itu, yaitu Plato dan juga Euclides. Mengapa mereka berpendapat bahwa mata itu mengeluarkan cahaya atau mengeluarkan sinar? Karena mereka melihat pada mata binatang pada malam hari tampak bersinar. Nah, pendapat pendapat yang disampaikan oleh Plato dan juga Euclides ini tentang yang mengatakan bahwa cahaya mengeluarkan sinar itu ditentang oleh Aristoteles. Karena Aristoteles mengatakan bahwa kenyataannya tidak. Kalau memang mata mengeluarkan cahaya, kenapa kita tidak bisa melihat di ruang gelap? Artinya mata tidak mengeluarkan sinar-sinar penglihatan. Akan tetapi pada masa itu Aristoteles tidak bisa menjelaskan bagaimana suatu benda itu bisa terlihat. Beberapa abad setelahnya, yaitu sekitar abad pertengahan, Al-Azan, seorang Mesir, itu menemukan suatu konsep atau teori bahwa benda di sekitar kita itu dapat dilihat karena benda-benda tersebut memantulkan cahaya yang masuk ke dalam mata. Kita tahu bahwa sumber cahaya itu berasal dari apa? Matahari. Kita misalkan yang mana kita bisa melihat benda itu karena benda tersebut memantulkan cahaya ke dalam mata kita, baik itu melalui retina dan sebagainya yang ada di dalam sistem penglihatan kita. Oleh sebab itu kita bisa melihat. Ini sejarah singkat daripada optik. Oke. Selanjutnya kita masuk pada beberapa penyimpangan yang terjadi pada penglihatan manusia khususnya. Sebenarnya ada beberapa penyimpangan yang terjadi pada mata manusia. Akan tetapi penyimpangan yang sering terjadi, ada 3 jenis penyimpangan atau penyakit yang biasa terjadi pada mata manusia. Yang pertama itu adalah miopia atau miopi. Ya. Mata miopi memiliki gejala bentuk. Kalau dilihat dari bentuknya, mata yang orang yang terkena miopi itu matanya agak lonjong. Yang mana kelonjongan daripada mata tersebut menyebabkan benda yang letaknya jauh itu terlihat kabur atau tidak bisa melihat benda yang jauh. Tetapi orang yang kena miopi atau terkena miopi tidak ada masalah tidak ada masalah ketika melihat objek yang letaknya dekat. Ya, miopi disebut sebagai mata minus. Ya, yang kedua ada penyimpangan kedua atau penyakit yang kedua yang sering terjadi pada mata manusia itu hipermetropi. Hipermetropi itu terjadi akibat bentuk kornea maupun lensa mata yang tidak normal. Gejala hipermetropi ditandai dengan penglihatan tidak fokus ketika melihat objek yang dekat, tidak bisa melihat benda yang dekat. Biasanya orang yang terkena hipermetropi ketika membaca buku, mereka berusaha atau harus menyipitkan mata mereka untuk melihat sesuatu agar tampak lebih jelas. Ya.
Sebenarnya gejala yang sering terjadi ini adalah miopi dan hipermetropi. Akan tetapi ada satu gejala penyakit yang atau penyimpangan yang juga yang sering terjadi pada mata manusia, yaitu astigmatisme. Ya. Astigmatisme merupakan mata seseorang yang menderita astigmatisme itu tidak dapat memfokuskan objek secara jelas. Hal ini sangat jelas sangat tampak ketika seorang yang mengalami kelelahan mata. Hal ini dikarenakan salah satu komponen sistem lensa menjadi bentuknya menjadi seperti telur dan bukan seperti sferis. Tambahan pula karena kornea menjadi memanjang ke salah satu arah. Ya. Kalau dilihat dari bentuk korneanya itu adalah memanjang ke salah satu arah. Nah, selain itu juga sebagai konsekuensi berkas cahaya yang masuk lewat komponen kekebalan mata yang panjang akan difokuskan di belakang retina. Jadi titik fokusnya akan menjadi di belakang retina. Sedangkan berkas cahaya yang masuk lewat kurvatura yang pendek difokuskan di depan retina. Makanya orang yang terkena astigmatisme tidak dapat memfokuskan objek secara jelas. Ya, tidak bisa memfokuskan objek secara jelas. Ada beberapa ini adalah penjelasan singkat tentang penyimpangan yang terjadi pada penglihatan. Pada periode pertama ini, saya ingin menugaskan kepada kalian semua, tolong lukiskan pembentukan bayangan pada seseorang yang mengalami gejala miopi, hipermetropi, dan astigmatisme. Ya, demikian video pertama kita tentang biooptik. Kerjakan tugas pertama, kita akan lanjut pada video kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.